Kondisi air terjun Grojogan Sewu hari ini, maksudnya dulu sini rame ya teman-teman, warung banyak, dari mulai pedagang sate, bakso, pop mie segala macam itu, ini bekas-bekas jalan dulu. Sekarang terbengkelai dan warung-warungnya pun sudah tutup, sudah ditungguin pohon-pohon liar, banyak yang udah mau rubuh itu. Sayang sekali legenda tempat wisata Tawangmangu hari ini, air terjun Grojogan Sewu. Mudah-mudahan pengelolanya bisa segera bangkit dan bisa menggerakkan lagi animo masyarakat untuk main ke air terjun Grojogan Sewu, karena potensinya sebetulnya sangat besar ya. Dengan kunjungan wisata, data-data yang pernah saya baca itu 2023 itu sekitar 230.000 pengunjung. Itu kalau satu orangnya membelanjakan uang dari membeli tiket jajan itu satu orang 100.000, itu angkanya sudah di atas 20 miliar itu. Mungkin kalau sekarang nggak nyampe segitu ya, karena ini kan udah libur tahun baru, sebenarnya libur Natal tahun baru, tapi kondisinya juga sepi kayak gini. Biasanya penuh zaman dulu tuh, tapi pasca COVID sampai hari ini belum pulih ya. Terlepas itu ada tempat wisata yang lain yang lebih menarik, harga tiketnya lebih murah mungkin, jadi kalah bersaing. Belum lagi mungkin inovasinya di sini sendiri, Grojogan Sewu belum ada inovasi hal lain lagi yang membuat animo pengunjung itu datang. Mungkin perlunya fasilitas baru, kemudian merapikan jalan-jalan lagi ini, bikin program-program, untuk marketingnya juga harus mempunyai inovasi, bersama dengan hotel, restoran atau wisata lain agar kunjungan ke air terjun ini kembali ramai, karena dampaknya sangat signifikan buat perekonomian masyarakat sekitar ya. Jadi sepinya air terjun Grojogan Sewu hari ini itu berdampak pada sepinya juga para pedagang di atas, yang ada ratusan pedagang itu sebenarnya mengandalkan dari wisatawan yang berkunjung ke air terjun ini. Tapi karena ini sepi, sekarang mereka hampir 90% itu tutup. Otomatis yang tadinya masyarakat menggantungkan ekonominya mereka dari sini jadi nggak bisa hari ini. Inilah fenomena tempat wisata yang dulunya menjadi ikonnya Tawangmangu, hari ini terasa hilang. Air terjun itu hilang, nggak muncul di benak wisatawan lagi, entah itu kenapa. Tapi kalau tidak segera dibenahi seperti itu ya, mungkin kondisinya akan seperti ini terus. Makanya pengelolanya juga harus inovatif ya. Nanti lagi kita jalan ke air terjun ya, kita lihat. Kita posisi di sebelah utaranya. Nah, sekarang kita jalan ke arah air terjun dari sisi utara. Ini ada dua sisi, kanan dan kiri. Yang kiri ini buat jalan ke bawah, yang kanan buat jalan naik. Tadi ke tempat, sebetulnya di belakang tadi itu tempat kuliner juga itu. Nah, sekarang kan udah sepi, jadi sama sekali nggak ada yang jualan. Sayang sekali ya. Nah, ini sebentar lagi tempat air terjunnya itu jembatan yang biasa wisatawan untuk selfie di situ. Sudah mulai kelihatan ya. Kalau lewat atas itu memang tangga-tangga seperti ini, jadi harus perlu stamina yang kuat hari ini. Nah, itulah air terjun Grojogan Sewu yang sangat melegenda di Tawangmangu era itu. Ya, itu sampai sekarang sebetulnya tidak hilang itu kecantikannya ya, tapi karena kalah dengan tempat wisata lain dan mungkin pemasaran dari pihak pengelola sendiri yang kurang, akhirnya kalah dengan tempat wisata yang baru, tempat-tempat lain.
Jadi ini tanggal berapa ini? Tinggal 30 Desember ya, masuk hari libur rame, jalan raya tempat wisata lain rame. Ini sudah saya pun seperti ini nih. Ini jam 3 sore. Tidak begitu nampak wisatawan, hanya ada beberapa ya. Kalau dulu sampai berjubel, jadi orang di selfie di jembatan sampai naik ke atas si sana bawah air terjunnya tuh. Orang senang dengan sensasi dari kabutnya, dari jatuhnya air itu kan muncul kabut itu. Orang tuh sampai naik ke atas sana itu untuk menikmati itu. Ini sekarang sepi nih. Tuh, penjual pedagang hanya di sana tuh. Orang bisa main di sungai, jalan-jalan. Nah, ini terjunnya secara utuh. Disebut air terjun Grojogan Sewu, Tawangmangu. Pengunjungnya kan ya banyak ya. Airnya sih bening itu, teman-teman. Tapi kalau kesini di musim hujannya tetap harus hati-hati. Pada saat airnya udah keruh, itu menandakan di atas itu mungkin hujan, terjadi aliran yang deras. Kalau kita bermain di aliran sungainya sangat berbahaya. Tapi kalau kita masih jembatan masih aman. Yang penting jangan turun ke sungai. Kalau musim kemarau kita bisa sampai ke atas itu di bawah air terjun persis, menikmati sensasinya kabut dari apa namanya itu turunnya air itu. Mungkin bisa badan basah semuanya itu. Batu-batunya sangat licin. Kita coba ke atas, sekolah berenang atas ya. Sana udah kelihatan monyet. Oke, kita coba jalan ke atas. Ini monyet-monyet habitat di air terjun khususnya udah kelihatan di sini ya. Biasanya dia ini apa ya, suka merebut deh bawaan para pengunjung itu yang kadang ditakutkan oleh pengunjung itu. Jadi untuk saran bagi traveler atau pengunjung di Grojogan Sewu itu, kalau bawa makanan atau apapun jangan ditenteng di tangan, masukin tas saja. Kalau di tangan potensi untuk direbut itu ada, jadi sayang kan, kecuali memang sengaja mau ngasih makan ya. Sengaja ngasih makan dia juga jinak juga, tapi tetap harus hati-hati. Nah ini air terjun dilihat dari sini, keren kan sebetulnya. Ini monyetnya mungkin sedang makan dari hasil rampasan dia nih. Ada kacang dimakan sama dia rame-rame. Takut nih. Mau lewat takut. Ini suasana warung-warung di kolam untuk anak. Dulu penuh dagang di sini, sekarang juga hanya 1-2 yang buka. Pengunjungnya juga nggak begitu rame. Kolam untuk anak ada di sana. Bu, sepi bu. Orang ya? Orang. Lumayan ya. Lumayan. Neng hari-hari ini liburan ini ramai terus nggak berarti? Rombongannya ta? Ini betul kados zaman diben ya rame ini. Lagi. Mulai rame mulai. Oke, mungkin rame terus bu. Enak sebetulnya tempatnya nih. Jadi teman-teman yang belum pernah kesini itu sebetulnya sangat referensi ya. Recommended lah sebetulnya untuk kesini nih. Tapi bagi yang suka jalan kaki lewat atas sana tuh, dari loket atas
olahraga ya. Jadi memang harus digalakkan jalan kaki, menikmati indahnya hutan, sela-sela pohon-pohon tinggi. Jangan lupa kalau bisa sambil kasih bawa makanan. Nah, itu sambil dikasihkan penghuninya, yaitu kera-kera yang ada di sini tuh, kacang, makanan apapun itu, dia akan senang sekali. Tapi nentengnya hati-hati kalau bisa direbut sama mereka. Ini kolam renang anak dari sini. Mungkin udah sore ya, kata ibu tadi siang sempat rame, sekarang udah mulai sepi. Tapi pulang kan jam-jam sekarang ini udah mendekati jam tutup tiket. Oke, demikian sementara. Ini kolam renangnya, permainan juga. Nah, sekarang kita menuju kolam untuk orang dewasa yang di bawah. Tapi sepertinya hari ini hari apa nih? Selasa ya. Ini lagi dibersihkan kayaknya untuk persiapan besok supaya bersih, jadi pengunjung nyaman. Enak tempatnya saja, teman-teman. Lokasi wisata paling legend di Tawangmangu, air terjun Grojogan Sewu. Untuk selfie, untuk keluarga, acara keluarga, acara perusahaan, teman-teman, ini bisa sangat recommended. Ini kolam bawah untuk orang dewasa sedang dibersihkan ya. Pengunjung besok nyaman. Terusnya di sana. Ini karena udah sore, jadi pengunjung udah pada pulang ya. Memang udah saatnya jam-jam tutup loket jam 4 itu. Jam 5 udah harus kosong. Tapi menurut para pedagang tadi dari sama yang kerja kolam ini, tadi siang ya cukup ramai lah. Udah mulai meningkat kunjungan ke air terjun ini karena mungkin waktu liburan. Kita lanjut ke arah pulang ke arah loket bawah. Ayo udah ditutup. Tutup ya. Nah, ini jalan menuju pulang tapi yang lewat loket bawah. Landai dan deket sih, sebetulnya 5 menit juga nyampe. Sini. Ini sekarang kita jalan ke pulang. Tempatnya asik kan ini, taman-taman batu. Ini batunya batu purba ini pasti. Jadi bisa istirahat juga siang di sini nih, ngadem di sini nih. Banyak tempat lah pokoknya di air terjun Grojogan Sewu itu untuk ngadem sama keluarga gitu. Jadi jangan khawatir, kalau Tawangmangu pasti ke terjun ini pasti puas. Karena sangat alami tempatnya ya, alami, sejuk. Kalau makanan sih sebetulnya juga nggak mahal-mahal amat, harganya hampir relatif sama aja di Tawangmangu itu. Dengan 15.000, 20.000 itu kita sudah makan sate ayam, soto itu rata-rata 10.000 sampai 12.000 ya. Rata-rata enak lah kalau Tawangmangu. Pop mie ya 10.000, teh manis itu 2.000 sampai 3.000. Teh manis panas. Kopi 5.000 sampai 7.000 ya, sama lah, nggak terlalu mahal. Ini ada mata air. Kayak candi ya tempatnya, lumut batu-batunya besar-besar. Jadi untuk teman-teman yang mau ke air terjun itu sebetulnya ada 2 pilihan untuk masuknya. Dari atas melalui tangga itu, parkiran di atas, itu sambil olah badan lah, jalan kaki ke bawah,
naiknya. Nah itu harus stamina kuat lah supaya tidak ngos-ngosan ya. Tapi kalau lewat bawah ini cenderung lebih datar dan lebih cepat, nggak ada tanjakan, semua datar, sambil menikmati sungai kalau lewat bawah itu. Nih sungainya jernih. Tetap untuk main di air boleh, tapi tetap harus lihat situasi, karena kalau hujan, kadang kita nggak tahu di bawah ini kayak pas ini terang nih, tapi atas hujan itu jadi banjir. Tahu-tahu dari atas itu air bah itulah. Kalau kita nggak hati-hati, kalau ke sungai bisa kesapu itulah, itu harus tahu. Kalau tanda-tandanya air dari atas itu mulai coklat, mulai berlumpur gitulah, mungkin di atasnya ada masalah, itu ada mungkin banjir atau itulah, segeralah menyingkir dari sungai. Ya tetap kita namanya main, keselamatan adalah yang utama. Kadang kan tidak kepantau petugas. Pada saat terjadi air bah itu kadang sangat cepat sekali, tanpa kita sadari atau tanpa sebelum kita sadar airnya sudah dekat dengan kita. Itu tetap harus waspada, jangan lengah. Nah ini kita sampai di pintu keluar bawah ya, nih keluar bawah. Nah ini teman-teman, loket masuk Grojogan Sewu dari bawah. Harga tiketnya 27.000 ya untuk orang dewasa. Kalau terus mancanegara 125.000. Kalau mahal murahnya relatif aja. Parkirnya di bawah ini. Jadi mau ke sana hujan. Oke teman-teman, demikian dulu bahas tentang Grojogan Sewu yang legendnya tempat wisata Mangu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan motivasi atau semangat bagi pengelola Grojogan Sewu agar lebih inovatif, lebih safe, dan bisa membuat ramai lagi agar berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan bagi TKSD khususnya ya, mungkin bisa direvisi lagi tentang tiket ini agar terjangkau harganya, karena kalau harganya murah mungkin akan lebih menambah pengunjung yang masuk, yang akan berdampak pada pedagang-pedagang sekitar. Itu akan lebih ramai pengunjung, pedagangnya akhirnya juga laku, akhirnya pada hidup semuanya itu. Pemasukan saya yakin juga akan lebih banyak lagi. Itu hanya masukan aja, karena ini hutan yang tentu hanya perlu penataan di tempat istirahatnya para pengunjung. Terus kemudian rumah-rumah yang tadinya nggak terawat bisa dibersihkan, jadi orang itu masuk lagi, nyaman lagi, kembali seperti itu lagi. Oke, demikian teman-teman semuanya, sahabat traveler Indonesia. Selamat sore dan selamat pagi. Jangan lupa like and subscribe visit lawu.com. Terima kasih.